Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Sungguh mengejutkan bagiku bahwa kalian berdua saling mengenal. Tapi apa yang salah dengan pedang ini? Dia dengan tegas meletakkan pedangnya dan mundur beberapa langkah. Sebelum mengambil pedang itu, dia telah memeriksanya dan baru menyentuhnya setelah memastikan tidak ada bahaya. Jiang Fan berkata, mutiara kerang yang membakar surga pernah lahir di istana surgawi Li Huo. Itu benar-benar berbahaya. Neraka es mendalam saat ini memiliki nama yang sangat berbahaya. Namun pedang ini begitu jinak. Berhenti sejenak, Jiang Fan berkata, tentu saja, ini hanya tebakanku. Mungkin cacing dingin mimpi buruk adalah bahayanya, dan bahayanya telah berlalu. Tuan Menara Jiangsan Yipin mengerutkan kening. Benarkah begitu? Tiba-tiba, Master Menara Jiangsan Yipin menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pola naga di badan pedang benar-benar bergerak. Meskipun sangat halus, dia tetap menangkapnya. Ekspresinya langsung berubah, dan dia berteriak, cepat tinggalkan aula utama. Krak, namun, sudah terlambat. Pola naga itu benar-benar menjadi hidup. Ia bergegas keluar dari pedang yang mendengarkan salju, berubah menjadi bayangan naga, dan membuka mulutnya ke arah kerumunan. Ki dingin yang mengerikan tak terhitung jumlahnya dimuntahkan. Ki dingin ini amat menakutkan. Bahkan ruang angkasa pun membeku. Setengah dari aula utama langsung membeku menjadi balok es. Tuan Menara Jiangsan Yipin merasa ngeri dan segera melesat keluar. Gusiner pun ketakutan, wajahnya pucat pasi, dan dia bergegas keluar dengan panik. Namun kecepatan es yang membeku itu terlalu cepat, terlalu cepat. Bahkan Master Menara Jiangsan Yipin gagal melarikan diri. Saat dia masih di udara, dia membeku. Gusiner, yang mempertahankan postur larinya, juga membeku dan tidak bisa bergerak. Hanya Jiang Fan. Saat menyadari pola naga bergerak, dia segera mengaktifkan kekuatan guntur dan melesat keluar dari aula utama. Namun saat dia menoleh ke belakang, Gusiner dan Master Menara Jiangsan Yipin keduanya membeku. Melihat ki dingin di belakang mereka hendak memadatkan mereka sepenuhnya, menyegel mereka selamanya di aula utama. Dia menggertakkan giginya. Dia dengan tegas mengaktifkan Cloud Shadow. Dia langsung berteleportasi di depan kedua orang itu. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat kedua orang itu, yang membeku menjadi balok es, dan berlari. Namun, ki dingin ini terlalu menakutkan. Ketika tangan Jiang Fan menyentuhnya, tangan itu juga mulai membeku. Untungnya, Thunder Dao miliknya memiliki suhu yang sangat tinggi. Ini juga mencegahnya membeku. Memanfaatkan momen sebelum aula utama sepenuhnya tertutup es, dia dengan tegas menggunakan Cloud Shadow untuk melarikan diri dari aula utama. Raungan, pola naga mengeluarkan raungan marah. Ia benar-benar mengusir mereka keluar dari aula utama, menyemburkan ki dingin yang membekukan segalanya ke arah Jiang Fan. Brengsek, kok bisa ayam dan naga zaman sekarang lebih pendendam dibanding zaman dulu? Dia sudah melarikan diri, namun makhluk itu masih mengejarnya. Pada saat ini, dadanya terasa panas sekali. Bulu ayam itu terlepas dari Jiang Fan dan berubah menjadi seekor ayam jantan yang cantik, bermata zamrud, dan berbulu indah. Ia mengembangkan sayapnya tinggi-tinggi, mengangkat lehernya, dan benar-benar terbang menuju naga es yang mengejarnya. Jiang Fan terkejut dan berkata, cepat kembali, itu naga, bukan cacing. Itu bukan bidang keahlianmu. Namun, ayam jago besar itu berkokok dan melesat maju menuju pertarungan. Seketika, busur cahaya yang kuat meletus di atas. Beranikah Jiang Fan untuk berlama-lama? Memanfaatkan kekuatan petir yang terbatas yang dimilikinya, ia membawa kedua patung es itu dan terbang ke langit. Dia menemui banyak cacing dingin mimpi buruk di sepanjang jalan. Tetapi mereka nampaknya ingin segera kembali dan membantu naga es bertarung, tidak punya waktu untuk mengganggu Jiang Fan. Dengan cara ini, ia berhasil kembali ke permukaan dengan risiko besar. Namun, permukaannya juga tidak aman. Di kejauhan, raungan binatang buas neraka meletus, bersama dengan gelombang fluktuasi penghancur dunia. Jiang Fan merasakan kegembiraan dalam hatinya. Sang guru dan permaisuri iblis Laut Timur telah bergegas. Dia tidak berani bergegas naik ke permukaan. Dia bersembunyi di lembah es ini.
Melihat orang-orang yang membeku di hadapannya, Jiang Fan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melarutkan es di tubuh mereka. Dia tidak tahu apakah mereka masih hidup. Jika Master Menara Jiangsan Yipin meninggal, biarlah demikian. Namun jika Yang Mulia Ziyan meninggal, itu adalah kesalahannya, dan dosanya akan sangat besar. Untung, saat Qi Dingin meninggalkan mereka berdua, pernafasan mereka berangsur-angsur kembali normal. Jika mereka ditunda lebih lama lagi, mereka yang telah berubah menjadi patung es, pasti akan mati. Tuan Menara Jiangsan Yipin segera terbangun. Dia tiba-tiba duduk, memeriksa kondisi internalnya, dan ekspresinya langsung tenggelam. Dia lalu memeriksa Gu Xiner, dan ekspresinya tenggelam lagi. Kerugian besar, kami tidak mendapatkan pedang pendengar salju, dan kedua jiwa baru lahir kami telah rusak. Saya baik-baik saja. Jiwa baruku kuat, dan jika aku segera kembali untuk memulihkan diri, aku dapat pulih dalam waktu paling lama setengah tahun. Tapi wakil Master Menara Gu sedang dalam masalah. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Dia bertanya, apa yang terjadi dengan Yang Mulia Ziyan? Master Menara Yipin Jiangsan memandang Jiang Fan dan berkata dengan suara berat, jiwa baru lahirnya telah membeku dan hancur. Dia hanya memiliki kultivasi formasi inti yang tersisa. Apa? Ekspresi Jiang Fan menjadi gelap, dan dia bertanya, apakah ada cara untuk memperbaiki ini? Yang Mulia Ziyan telah kehilangan alam jiwa baru lahirnya karena dia. Dosa ini sungguh besar. Tuan Menara Yipin Jiangsan menatap Jiang Fan dengan pandangan aneh. Apakah kalian berdua berhubungan baik? Kamu peduli banget sama dia. Jiang Fan berkata dengan serius, sejujurnya, dia datang ke sini karena aku. Jika sesuatu terjadi padanya, hatiku tidak akan tenang. Master Menara Yipin Jiangsan menyadari, begitulah adanya. Lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau begitu, kamu mungkin harus hidup dengan hati yang gelisah selama sisa hidupmu. Hati Jiang Fan mencelos, apakah kerusakan pada jiwa baru lahir benar-benar tidak dapat diatasi? Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya kepada Gu Xiner saat dia bangun. Ada solusinya. Itu terlalu sulit bagimu. Dan meskipun aku bisa mencapainya, saat ini aku belum mampu untuk mengurus yang lain, Master Menara Yipin Jiangsan tiba-tiba menambahkan. Mata Jiang Fan berbinar, dan dia berkata, Senior, tolong beri saya petunjuk. Tuan Menara Yipin Jiangsan menghela nafas sedikit. Jika kau tidak memiliki koneksi yang kuat di klan Iblis Laut Timur, tidak ada gunanya bagiku untuk memberitahumu. Klan Setan Laut Timur. Jiang Fan menunjukkan ekspresi aneh dan bergumam. Setelah melihat tubuh permaisuri Iblis Laut Timur, apakah hubungan itu kuat? Tuan Menara Jiangsan Yipin mendongakkan kepalanya, matanya terbelalak. Dia menatap tajam ke arah Jiang Fan. Bab 815 buku surgawi kertas giok. Butuh beberapa waktu bagi sang guru untuk pulih. Dia menatap Jiang Fan dengan curiga, aku belum pernah mendengar bahwa permaisuri Iblis Laut Timur memiliki selir laki-laki. Jiang Fan terbatuk kering dan berkata, saya melihatnya secara tidak sengaja. Sang guru bahkan lebih penasaran, dia tidak membunuhmu. Kekuatan seorang permaisuri iblis tidak bisa dianggap remeh. Jiang Fan berkata, dia juga diam-diam memperhatikanku. Itu saling menguntungkan. Mata sang guru yang tadinya melunak, kini membelalak lagi. Informasi ini cukup mendalam. Kamu selalu berhasil membuat tuan ini terkejut. Sang guru menghela napas ringan dan berkata, baiklah, karena kau mengenal permaisuri Iblis Laut Timur, ada secercah harapan untuk masalah ini. Ada sumber air panas di Laut Timur. Kuali itu berisi kekuatan misterius yang dapat menyembuhkan semua luka yang tak tersembuhkan di dunia. Luka-luka jiwa baru lahir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuali sumber induk. Jika wakil Master Menara Gu ditakdirkan memasuki kuali, memulihkan jiwa barunya tidak akan sulit. Sumber induk kuali. Benar-benar ada banyak kuali di dunia ini. Dia memegang kuali sungai pegunungan di tangannya, dan ada pula kuali iblis naga 9 di gua abadi di dasar tebing gunung bersalju. Sekarang, klan Iblis Laut Timur juga memiliki kuali sumber induk. Apakah kuali ini sulit dipinjam? Jiang Fan bertanya lagi. Sang guru mengangguk sedikit, sangat sulit. Pertama, kuali ini digunakan untuk menekan mata air laut, dan penyembuhan hanyalah efek sekunder. Klan Iblis Laut tidak suka orang-orang terlalu sering menggunakannya, untuk mencegah mata air laut bocor.
Kedua, benua besar lumbung agung dan 4 lautan tahu bahwa kuali ini dapat menyembuhkan luka, dan banyak kultivator kuat sering ingin meminjamnya. Ada banyak orang yang mengantre, dan mungkin ini bukan giliranmu. Jiang Fan mengerutkan kening. Oleh karena itu, tampaknya tidak mudah untuk meminjam kuali sumber induk. Penyebutannya tentang kesalahpahaman dengan permaisuri iblis Laut Timur hanyalah candaan. Bagaimana mungkin pihak lain memandang Jiang Fan dengan cara berbeda hanya karena itu? Sebenarnya, untuk menghindari kecurigaan, pihak lain akan menghindari Jiang Fan sebisa mungkin. Tetapi karena ada harapan, dia akan mencobanya. Bahkan jika itu berarti membayar sejumlah harga. Lupakan saja, kamu tidak perlu khawatir tentang wakil master Menara Gu lagi. Setelah aku pulih, aku akan membawanya sendiri ke Laut Timur. Melihat kesulitan Jiang Fan, sang guru berkata begini. Jiang Fan merenung. Meskipun dia tidak tahu apa itu cedera Nas Chen Sol, sebagian besar cedera di dunia hanya akan bertambah parah jika ditunda lebih lama. Pada saat sang guru pulih dari luka-lukanya, siapakah yang tahu seberapa parah kerusakan jiwa baru lahir Gu Siner? Bagaimana kalau begini? Aku akan membawanya ke Laut Timur dulu untuk mencoba peruntungan kita. Kalau kita bisa meminjam kuali sumber induknya, itu yang terbaik. Kalau tidak, tidak akan terlambat untuk menunggu sang guru bertindak. Sang guru mengangguk lembut. Mendengar pertempuran di luar makin sengit, raut khawatir tampak di matanya. Kondisinya yang terluka parah saat ini akan sangat buruk jika diketahui. Akan sangat mudah untuk menjadi sasaran, seperti Yang Mulia King He yang terluka. Nak, aku pergi. Wakil Master Menara Gu akan dipercayakan kepadamu untuk saat ini. Sang guru bangkit, menatap Jiang Fan, dan berkata, kali ini, aku berutang budi padamu atas bantuanmu. Apakah kamu punya sesuatu yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya kepadamu untuk melunasi hutang ini. Mata Jiang Fan berbinar. Dia menjawab tanpa ragu, ya. Kertas giok kitab surgawi. Dengan satu bagian lagi, dia bisa menerobos ke roh primordial alam dengan mempelajari prasasti yang tertera di atasnya. Yang berarti jiwanya pertama-tama akan mencapai alam jiwa baru lahir. Sosok sang guru bergoyang, dan sudut mulutnya sedikit berkedut, kau benar-benar tahu cara memetik. Banyak kultivator yang telah mencapai puncak jiwa baru lahir 7 aperture sedang mencari kitab suci surgawi dari kertas giok di seluruh dunia. Bahkan dikabarkan bahwa suatu eksistensi alam transformasi roh juga tengah menanyakan keberadaan kitab suci surgawi dari kertas giok. Hati Jiang Fan tergerak. Jadi, si Fei Jue cukup pandai bertahan. Karena menyimpan harta yang sangat berharga, dia dapat menyembunyikannya tanpa mengungkapkan jejak apapun. Tetapi itu semua menguntungkannya. Baiklah, kau telah menyelamatkan nyawa guru ini, dan aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan sepotong untukmu. Namun, perlu saya tegaskan terlebih dahulu, saya tidak dapat menjamin tingkat ketidaklengkapannya. Ketika kitab suci kertas giok itu hancur saat itu, tidak banyak bagian yang utuh. Jiang Fan sangat gembira dan segera menangkupkan tangannya. Junior mengucapkan terima kasih kepada master sebelumnya. Untuk harta karun sebesar itu, menemukan satu bagian saja sama sulitnya dengan naik ke surga. Bagaimana dia bisa pilih-pilih? Sang guru mengangguk, kalau begitu saya akan pergi. Jangan ungkapkan kalau aku ada di sini. Dia lalu mengeluarkan jimat bebas debu tingkat menengah, menempelkannya pada dirinya sendiri, lalu lenyap begitu saja. Jiang Fan melihatnya dengan rasa iri. Seperti yang diharapkan dari sang master, dia dapat dengan mudah menghasilkan jimat bebas debu tingkat menengah. Koko-koko. Dari dasar jurang terdengar 2 kali koko ayam. Seekor ayam jantan yang cantik mengepakkan sayapnya dan terbang kembali. Itu bulu ayam, yang pergi bertarung. Kamu baik-baik saja. Jiang Fan sangat terkejut. Dia mengira orang ini akan mati di tangan naga itu. Si ayam jago besar berjalan mendekati Jiang Fan, lalu menyemburkan cahaya es yang ada di mulutnya ke hadapan Jiang Fan. Mulut Jiang Fan berkedut. Saya tidak makan serangga. Terima kasih. Namun ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ini sebenarnya pedang kecil, panjangnya sebesar jari telunjuk. Pola naga es melilit badan pedang. Apalagi kalau bukan pedang pendengar salju. Itu baru saja menyusut berkali-kali lipat. Apakah ini pedang pendengar salju? Jiang Fan mencoba mengambilnya dengan tangannya. Namun, naga es di atasnya melotot dingin, memancarkan hawa dingin yang mencegah Jiang Fan menyentuhnya.
Si ayam jantan besar menggelengkan kepalanya, sambil mengeluarkan suara-suara kotek yang mengejek. Kemudian berubah menjadi pola bulu ayam dan menempel di dadanya. Wajah Jiang Fan menjadi gelap. Dia dipandang rendah oleh seekor ayam. Namun, dapatkah dia disalahkan? Ini adalah pedang dewa yang bahkan hampir membuat Master Menara Jiang San Yipin tersandung. Bukankah normal baginya untuk tidak dapat mengendalikannya? Melihat naga es yang menatap tajam, Jiang Fan mendengus, cepat atau lambat aku akan menghadapimu. Dia mengeluarkan peti batu giok dan menaruh pedang kecil di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya menatap Gu Xiner. Melihat topeng opera Peking miliknya, dia tidak dapat menahan rasa penasarannya tentang seperti apa penampilannya. Dia tampak sedikit lebih muda dariku, namun dia telah mencapai alam jiwa baru lahir. Apakah dia punya latar belakang yang terhormat, atau semacam pertemuan kebetulan yang istimewa? Dia dengan hati-hati memegang ujung topeng itu. Tepat saat dia hendak melepasnya, mata di balik topeng itu tiba-tiba terbuka. Apa yang kau coba lakukan padaku lagi? Dasar mesum. Jiang Fan tersenyum canggung, saya punya satu kabar buruk dan satu kabar baik. Yang mana yang ingin kamu dengar pertama? Gu Xiner pun terduduk, lalu menyadari seluruh tubuhnya kedinginan. Sambil memeluk lengannya, dia melihat sekeliling dan berkata, aku tahu kabar baiknya, aku mendapatkan hidupku kembali. Ceritakan padaku kabar buruknya. Jiang Fan menggosok hidungnya, jiwa baru lahirmu menderita kerusakan akibat embun beku, dan alammu telah runtuh. Gu Xiner segera melihat ke dalam. Matanya segera menjadi kosong. Tidak sulit membayangkan betapa tertekannya wajah di balik topeng itu. Jiang Fan merasa malu dan berkata, guru menunjukkan jalan yang jelas, mengatakan bahwa pergi ke Laut Timur dapat menyelamatkanmu. Aku akan membawamu ke Laut Timur sekarang juga. Murid Gu Xiner akhirnya kembali fokus, dan kegembiraan muncul di matanya. Namun tak lama kemudian dia kembali bingung, kau akan membawaku. Kenapa? Kenapa kamu begitu baik padaku? Pertama, dia mempertaruhkan nyawanya untuk memberitahunya bahwa binatang neraka yang sunyi sedang menargetkannya. Kemudian, dia menyodorkan jimat bebas debu tingkat menengah yang dapat menyelamatkan nyawa ke tangannya. Sekarang, dia bahkan ingin membawanya ke Laut Timur untuk penyembuhan. Mungkinkah dia jatuh cinta padanya? Memikirkan hal ini, Gu Xiner merasa sedikit bingung, dan juga sedikit senang. Bagaimanapun juga, dia cukup menawan. Bagaimana Jiang Fan bisa menjelaskannya? Dia terbatuk kering, jangan banyak bertanya, ikuti saja aku. Gu Xiner ragu apakah akan merepotkan Jiang Fan. Ledakan. Gelombang kejut yang menghancurkan gunung-gunung dan membelah bumi terpancar. Hampir saja menembus ngarai. Raungan binatang buas neraka datang dari atas. Tuan Paviliun Tianji, 3 Kaisar Setan Laut. Saya akan mengingat hutang ini. AB 816 pilar hitam mencapai langit. Jiang Fan mendongak. Binatang neraka yang sunyi telah dipaksa kembali ke wujud aslinya. Tubuhnya penuh dengan luka yang mengerikan, dan sejumlah besar darah hitam mengalir ke bawah. Begitu banyaknya sehingga terbentuklah hujan darah berwarna hitam. Master Paviliun Tianji dan 3 Kaisar Setan Laut tidak berada dalam situasi yang jauh lebih baik. Jubah Master Paviliun terbakar, rambutnya acak-acakan, dan ki-nya sangat tidak stabil. Permaisuri Iblis Laut Timur bahkan memiliki bekas cakar panjang yang hampir menembus tubuhnya. Sedikit lebih panjang lagi dan akan membelahnya menjadi 2. Permaisuri Iblis Laut Selatan dan Kaisar Iblis Klan Iblis Laut yang tidak dikenal berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Namun mereka juga dipenuhi luka. Sialan, Kaisar Iblis Changqiong masih belum datang, kata Kaisar Iblis Laut Barat dengan marah. Wajah Master Paviliun Tianji juga tampak serius. Dia merasa bahwa Kaisar Iblis Changqiong telah tiba sejak lama. Dia hanya tidak berani menunjukkan wajahnya, setelah menyaksikan kekuatan binatang buas neraka, takut dia akan terluka atau bahkan binasa. Orang yang sangat egois. Sebelumnya, ketika pembantaian terjadi satu demi satu di wilayah Rasiao, dia panik, berulang kali mendesak Paviliun Tianji dan klan setan laut untuk bertindak. Sekarang, dengan adanya binatang buas neraka yang berada di wilayah ras manusia, dia bertindak seolah-olah itu bukan urusannya. Permaisuri Iblis Laut Timur menahan rasa sakitnya dan berkata, jangan bicarakan dia.
Untungnya, binatang neraka yang sunyi ini entah bagaimana memprovokasi sekelompok cacing dingin mimpi buruk yang kuat, yang melukainya dengan parah. Kalau tidak, dengan hanya kami berempat, hari ini mungkin akan buruk. Kekuatan Hell Desolate Beast jauh melampaui ekspektasi mereka. Banyak serangan yang tidak mampu menimbulkan kerusakan padanya. Sulit untuk membayangkan bahwa ini terjadi setelah dipenjara selama sedikitnya 60 tahun dan kemudian terluka parah oleh cacing es tersebut. Jika pada masa jayanya, seberapa mengerikankah hal itu? Kalian, kalau aku sudah sembuh, aku akan memakan kalian semua. Binatang neraka yang sunyi meraung. Agak menyesal mengejar Jiang Fan, yang menyebabkannya menarik kawanan cacing dingin mimpi buruk, dan terluka parah karenanya. Kalau tidak, menghadapi beberapa cacing di depannya tidak akan begitu pasif. Mata Master Pavilion Tianji menyipit. Jika binatang neraka yang sunyi benar-benar lolos, mimpi buruk menanti mereka. Dia meraih pedang bambu kuno dan berteriak, semuanya, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Setidaknya, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Setidaknya, kita harus memastikan ia tidak bisa pulih dari cederanya untuk waktu yang lama. Ketiga kaisar setan laut merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka segera terbang, melepaskan kemampuan ilahi bawaan elemen air yang kuat. Binatang neraka yang sunyi itu bertarung dan mundur dengan mudah, sambil berkata dengan nada menghina. Jika aku ingin pergi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Tunggu saja aku. Tunggu aku kembali untuk membalas dendam. Tepat saat mengucapkan ancaman, terdengar gumaman dari tanah di bawah kakinya. Banyak bicara, datang, sebelum dapat bereaksi. Suatu kekuatan besar yang tak terbayangkan tiba-tiba menyelimuti benda itu, dengan dahsyat menariknya turun dari langit dan membantingnya ke tanah. Master Pavilion Tianji dan yang lainnya sedikit terkejut. Seketika, mata mereka bersinar cemerlang, memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan terkuat mereka. Ah! Kaki depan raksasa terangkat ke langit. Segera setelah itu, separuh kepalanya juga ikut terbang. Ras manusia rendah, itu kamu. Binatang neraka yang terkutuk yang terluka parah menyadari siapa yang telah melakukan tindakan itu. Matanya yang bagaikan bulan darah melotot penuh kebencian ke arah retakan itu. Hati Jiang Fan menegang, dan dia cepat-cepat berkata, "Senior, itu bukan aku. Kamu salah paham. Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan seperti itu?" Binatang neraka yang sunyi itu sangat marah, suara tadi, itu kamu, sialan. Ia mengulurkan cakar raksasanya dan memukul Jiang Fan dengan ganas. Kelopak mata Jiang Fan berkedut. Dia dengan tegas meraih Gusiner dan menggunakan kekuatan petir yang tersisa untuk mengeluarkan bayangan awan. Sebelum cakar itu menyerang, dia berhasil berteleportasi ke belakang Master Pavilion Tianji dan yang lainnya. Setelah dia aman, ekspresinya berubah, dan dia berteriak dengan benar. Makhluk jahat, makhluk ganas sepertimu, semua orang punya hak untuk membunuhnya. Binatang neraka yang sunyi itu sangat marah hingga melompat karena marah. Oh, memanggilku senior saat dalam bahaya. Memanggilku makhluk jahat saat aman. Mata permaisuri iblis laut timur berkedut, lalu dia melirik ke arah Master Pavilion Tianji. Mulut Master Pavilion Tianji berkedut, dan dia berkata, dia baru di Pavilion Tianji, baru. Implikasinya adalah bahwa ini tidak diajarkan oleh Pavilion Tianji. Permaisuri Iblis Laut Selatan dan Kaisar Iblis Laut Barat juga tersandung. Meskipun ekspresi mereka beragam, tangan mereka tidak berhenti sejenak. Serang Hell Desolate Beast saat ia sakit, lalu ambil nyawanya. Binatang neraka yang sunyi dipukuli hingga babak belur, sambil meraung berulang-ulang. Melihatnya hampir mati di sini karena malu, hal itu benar-benar membuatnya marah. Bagus, bagus, bagus. Karena kamu mencari masalah. Kalau begitu aku akan mengabulkannya untukmu. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menyemburkan bola hitam seukuran kepala manusia. Serangan semua orang, setelah mencapai bola hitam, semuanya lenyap seakan-akan seekor lembu lumpur telah memasuki laut. Ekspresi Master Pavilion Tianji berubah sedikit. Dia menatap bola hitam itu dengan heran dan curiga. Apa benda ini bisa menyerap serangan Nas Chen Sol? Binatang neraka yang sunyi berkata dengan muram, apakah kamu tidak penasaran bagaimana raksasa kuno turun ke dunia ini? Aku akan menjawabmu sekarang. Kami, binatang buas neraka yang sunyi, yang mengantar mereka masuk.
Kami, binatang buas neraka, adalah utusan pengantar para raksasa kuno. Ledakan. Semua orang merasakan gemuruh dalam pikiran mereka. Dalam sejarah umat manusia yang tercatat, deskripsi binatang buas neraka terbatas pada kemunculannya sebelum para raksasa kuno muncul. Setelah raksasa kuno muncul, mereka semua menghilang secara misterius, tanpa jejak. Hubungan pasti antara binatang neraka yang sunyi dan raksasa kuno hanyalah spekulasi belaka. Sekarang, mereka telah memperoleh kebenaran dari mulut binatang neraka yang sunyi. Binatang neraka yang sunyi menamparkan bola hitam itu. Awalnya aku bermaksud menempatkan bola pengantar ini di tanah suci yang makmur seperti negara besar Taichang. Tapi karena kamu sedang mencari kematian, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu, dan menjadikan pulau ini tempat pertama raksasa kuno datang. Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Ledakan. Dia menghancurkan bola hitam itu dengan satu telapak tangan. Seberkas cahaya hitam melesat ke angkasa, menyambung dengan cakrawala yang tinggi dan tak terukur. Sinar cahaya itu tidak menghilang. Itu tetap hadir secara terus-menerus. Seperti tali, menghubungkan tempat yang tidak dikenal ke pulau ini. Deg-degan, jantung semua orang berdebar kencang. Mereka tiba-tiba tahu dari mana raksasa kuno itu berasal. Dari langit, turun menyusuri sinar cahaya hitam. Hahaha. Ketika hari kedatangan raksasa kuno tiba, aku akan secara pribadi datang dan menyaksikan bagaimana kalian semua dimakan oleh mereka. Binatang neraka yang sunyi itu tertawa sambil mundur. Sebelum pergi, dia melotot tajam ke arah Jiang Fan. Ras manusia rendah. Pada saat itu, aku akan datang sendiri untuk mengambil nyawamu. Hewan peliharaan rohmu mencuri hartaku. Kau menjebakku untuk dikejar oleh cacing dingin mimpi buruk. Dan kau menyergapku, membuatku jatuh dari langit dan menderita luka parah. 3 hutang darah, aku akan melunasinya denganmu satu per satu. Setelah berbicara, ia berubah menjadi aliran cahaya hitam dan melesat ke kejauhan. Tidak seorang pun memperhatikannya lagi. Mereka semua menatap pilar hitam penghubung langit itu dengan penuh kesungguhan. Master Pavilion Tianji mencoba melancarkan serangan, tetapi ia tetap lenyap bagaikan lembu lumpur yang memasuki laut. 3 kaisar setan laut berturut-turut mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Pilar cahaya hitam itu tetap tidak bergerak. Wajah Master Pavilion Tianji tampak sangat serius. Kita harus segera pergi ke negara besar Taichang dan memberitahu berbagai sekte ilahi untuk bersama-sama menyelesaikan berkas cahaya ini. Kalau tidak, begitu raksasa kuno turun, bencana 1000 tahun lalu akan segera muncul kembali. Keempatnya saling bertukar pandang. Wajah cantik permaisuri iblis laut selatan berkaki panjang itu serius. Hanya aku yang bisa pergi. Binatang neraka yang sunyi pergi ke utara. Baik laut timur maupun laut barat harus waspada terhadap kepulangannya, dan benua Anda terlebih lagi. Setelah mereka memutuskan, mereka masing-masing sembuh dan pulih di tempat. Jiang Fan, sementara itu, menatap pilar cahaya hitam sambil berpikir. Dia tidak yakin apakah itu ilusi. Dia tampaknya merasakan pohon kuno kehampaan besar di dalam tubuhnya bergetar sedikit. Dia mencoba mendekati pilar cahaya hitam. Yang mengejutkannya, pilar cahaya hitam bergeser sedikit. Tampaknya, takut padanya. Bab 817 pergi ke ujung bumi. Jiang Fan tercengang. Pilar cahaya hitam takut pada pohon kuno kehampaan besar. Dia menoleh dan melihat ke arah Master Pavilion Tianji. Dia mendapati bahwa dia dan ketiga kaisar iblis berkonsentrasi penuh pada penyembuhan luka-luka mereka dan tidak menyadari anomali ini. Tepat saat dia hendak menceritakan penemuannya. Setelah berubah pikiran, dia menghentikan dirinya sendiri pada waktunya. Masalah raksasa kuno itu kritis, dan fakta bahwa dia bisa menggerakkan pilar cahaya hitam terdengar eksplosif. Sebelum dia memiliki kemampuan mempertahankan diri yang cukup, lebih baik tidak mengungkapkannya dengan mudah. Lebih baik menunggu sampai para ahli dari negara besar Taichang tiba. Jika mereka tidak dapat memecahkan pilar cahaya hitam, belum terlambat baginya untuk mencobanya. Hei, Jiang Fan. Gusiner berjalan perlahan, kedua tangan kecilnya tergenggam di belakang punggungnya. Saya juga punya satu kabar baik dan satu kabar buruk untuk diberitahukan kepada Anda. Yang mana yang ingin kamu dengar pertama? Jiang Fan punya firasat buruk. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tunggu sebentar. Dia dengan cepat berjalan di belakang Master Pavilion Tianji, dan baru kemudian berkata,
Ya, kamu bisa berbicara dengan bebas. Gusiner menggertakkan gigi peraknya. Anjing sialan ini. Dia benar-benar seekor anjing. Dia langsung berkata dengan wajah dingin, kabar buruknya adalah, sekarang aku tahu kebenarannya. Ternyata binatang neraka yang sunyi mengejarmu, tapi kau mencoba menyalahkanku. Aku tak percaya aku termakan omong kosongmu dan bahkan tersentuh olehmu. Dasar bajingan tak tahu malu. Dia begitu marah hingga dadanya yang halus naik turun dengan cepat, membuatnya gila. Sebelum binatang buas neraka itu pergi tadi, dikatakan bahwa binatang buas roh Jiang Fan telah mencuri sesuatu darinya. Menggabungkan ini dengan penampilan Jiang Fan yang tidak biasa di hadapannya, mengklaim bahwa dia sedang menjadi sasaran binatang buas neraka. Kebenarannya sudah jelas dengan sendirinya. Binatang neraka yang sunyi sedang memburu Jiang Fan. Jiang Fan tersenyum canggung, bagaimana dengan kabar baiknya? Kau memaafkanku. Gusiner mengepalkan tangannya, kabar baiknya adalah, aku akan memaafkanmu sekali. Awalnya aku berencana untuk mencabik-cabikmu menjadi 108 bagian. Sekarang, mencabik-cabikmu menjadi 107 bagian sudah cukup. Saat dia berbicara, dia meratap dan mengayunkan tinjunya untuk memukulnya. Jiang Fan segera berjongkok di belakang Master Pavilion Tianji dan berkata, Master Pavilion, cepat lihat. Dia mencoba membunuhku. Sebuah pembuluh darah berdenyut di dahi Master Pavilion Tianji. Orang ini. Akan tetapi, dapatkah dia benar-benar berdiam diri dan menyaksikan muridnya dipukuli? Ahem, Wakil Master Pavilion Gu. Tenanglah. Saya melihat tubuh Anda sepertinya mengalami cedera yang sangat serius. Berhati-hatilah agar cederamu tidak bertambah parah. Dia melihat sekilas ada sesuatu yang salah dalam tubuh Gusiner. Gusiner berhenti, tapi dia gemetar karena marah. Kepala Pavilion, tahukah kau betapa menyebalkannya orang ini? Cedera saya saat ini tidak dapat dipisahkan darinya. Master Pavilion Tianji telah memahami situasi dari percakapan mereka. Merasa sakit kepala datang, dia menarik Jiang Fan di depannya dan bertanya, apa niatmu? Jiang Fan berkata, saya bersedia bertanggung jawab atas dia. Cara dia mengatakannya. Ketiga kaisar setan laut semuanya menoleh secara bersamaan. Mata indah Gusiner melebar, dan dia menghentakkan kakinya karena malu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jiang Fan berkata, saya mengacu pada luka-lukanya. Master Pavilion Tianji merenung sejenak, pandangan tepinya mengarah ke permaisuri iblis laut timur. Dia tentu tahu bahwa cedera tahap Nas Chen Soul sulit diobati. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menelan harga dirinya dan membantu Jiang Fan kali ini. Permaisuri Iblis Izu, berkat campur tangan Jiang Fan tadi, kita berhasil melukai binatang buas neraka yang terpencil dengan parah dan mencegahnya kembali untuk menimbulkan masalah. Saya ingin tahu, bisakah Anda memberinya hadiah kecil? Implikasinya adalah dia ingin meminjam kuali sumber induk. Permaisuri Iblis Laut Timur tentu tahu betapa pentingnya peran Jiang Fan saat ini. Dia benar-benar telah menyelesaikan bahaya tersembunyi yang besar bagi mereka. Meminjamkan kuali sumber induk untuk waktu yang singkat sepenuhnya dapat diterima. Yang lebih terpuji adalah bahwa Jiang Fan tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membantu orang lain. Hal ini memberinya semakin sedikit alasan untuk menolak. Namun saat dia hendak berbicara, Permaisuri Iblis Laut Selatan menyela dan berkata, Master Pavilion, hadiah pasti bisa diberikan. Klan Iblis Laut Selatan kita juga tidak akan pelit. Namun, sebelum itu, Anda perlu mengkritik pemuda ini dengan benar. Dia masih merenungkan kenyataan bahwa Jiang Fan telah melihatnya telanjang bulat. Saat itu, dia benar-benar menatap tanpa berkedip. Memikirkannya saja membuatnya marah. Ekspresi Master Pavilion Tianji sedikit menggelap, lalu dia berkata, Jiang Fan, apakah kau menyinggung Permaisuri Iblis Laut Selatan? Jiang Fan terdiam. Kau memata-mataiku dulu, dan sekarang kau berperan sebagai korban. Bagus. Kalau begitu, mari kita katakan dengan lantang. Belum tentu siapa yang akan kehilangan muka. Dia berkata dengan serius, Tuan Pavilion, beginilah adanya. Saya sedang berkultivasi di kolam guntur ketika dua permaisuri iblis tiba-tiba jatuh dari langit ke dalam kolam guntur. Semburan air bening tiba-tiba menyumbat mulut Jiang Fan. Permaisuri iblis laut timur tersenyum tipis. Pidato Jiang Fan benar-benar ringkas dan tepat sasaran. Dia selesai menjelaskan masalahnya hanya dalam satu kalimat. Jiang Fan menggelengkan kepalanya, suara teredam keluar.
Saya belum selesai. Permaisuri Iblis Laut Timur tersenyum dan berkata, baiklah, kuali sumber induk dapat digunakan oleh wakil master menara Jiangsan Yipin Lo ini. Permaisuri Iblis Mimpi Tua, jika kau punya hadiah untuk Jiang Fan, cepatlah dan ambillah. Artinya, cepat tutup mulut orang ini. Jika dia benar-benar mengungkapkan apa yang terjadi hari itu, apakah mereka berdua masih punya wajah? Permaisuri Iblis Laut Selatan merasa canggung dan menyesal telah memprovokasi Jiang Fan. Dia berdeham pelan, tidak apa-apa, itu sudah masa lalu. Jiang Fan, penampilanmu kali ini luar biasa. Aku sangat menghargaimu. Aku melihat bahaya mengikutimu. Jika kau punya waktu, datanglah ke Laut Selatanku, dan aku akan membantumu mengambil mutiara bercahaya pelindung tubuh. Hal macam apakah itu? Namun karena diberikan oleh Kaisar Iblis, tentu saja itu tidak akan mudah. Dia cepat-cepat menangkupkan kedua tangannya untuk memberi hormat. Setelah melakukan ini, Permaisuri Iblis Laut Timur akhirnya merasa cukup lega untuk menarik tangan yang menutupi mulut Jiang Fan. Pertarungan untuk melindungi reputasi mereka dimenangkan. Namamu Jiang Fan, benar. Kaisar Setan Laut Barat adalah seorang pria parubaya yang mulai botak dengan penampilan yang biasa-biasa saja. Hal ini sangat kontras dengan Permaisuri Iblis Laut Timur dan Laut Selatan, yang keduanya muda, cantik, dan secantik bunga. Surga sungguh terlalu berpihak pada para wanita dari klan Setan Laut. Sedemikian rupa sehingga Kaisar Setan Laut laki-laki itu tampak seperti anak yatim yang tidak diinginkan. Aku juga ingin memberimu beberapa barang bagus, tapi sejujurnya, awalnya aku punya sekotak saripati sumber air. Sayangnya, saat benda itu berada di tangan anakku yang malang, ada bajingan terkutuk yang mencuri semuanya. Jika kamu punya waktu, datanglah ke Laut Barat, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik, bagaimana? Jiang Fan berkata dengan benar, dipenuhi dengan kemarahan, senior Kaisar Iblis Laut Barat, tidak perlu formalitas di antara kita. Putra mahkota Laut Barat dan saya seperti saudara. Saya sangat bersimpati dengan pengalamannya. Kukutuk bajingan yang memakan saripati sumber air itu agar punya anak tanpa anus. Itu terlalu jahat, sama sekali tidak berbudi luhur. Kaisar Setan Laut Barat tertegun sejenak. Dia kemudian menunjukkan ekspresi lega dan puas. Putraku yang mengecewakan akhirnya memiliki seorang teman baik yang rela melakukan apa saja demi dia. Itu sungguh luar biasa. Jiang Fan segera melihat ke arah Master Pavilion Tianji lagi. Master Pavilion tertawa dan memarahi, apakah kamu akan memeras orang-orangmu sendiri juga? Meskipun dia berbicara seperti itu, dia menyerahkan sebuah token yang telah dia persiapkan sejak lama. Itulah token yang dibutuhkan untuk pergi dan berkultivasi di Thunderpool. Kau mengolah teknik kultivasi Aula Suci Kesengsaraan segudang, bukan? Jika Aula Suci Myriad Tribulations datang mencari masalah, sebutkan saja namaku. Aku akan pergi ke Aula Suci Myriad Tribulations secara pribadi dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Jiang Fan awalnya gembira, lalu merasakan kehangatan menjalar di hatinya. Perlakuan yang diberikan oleh Master Pavilion Tianji kepadanya sungguh tidak dapat dicela. Teringat pada prasasti di patung perunggu binatang buas neraka yang dipercayakan oleh kepala pavilion untuk diuraikan, yang hingga kini belum mulai dikerjakannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi malu. Tuan Pavilion, patung perunggu itu. Master Pavilion Tianji melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Saya menelitinya selama bertahun-tahun tanpa kemajuan apapun. Menyerahkannya kepadamu juga menempatkanmu pada posisi yang sulit. Jiang Fan merasakan beban berat di hatinya. Jika Master Pavilion Tianji tidak peduli dengan prasasti pada patung perunggu itu, dia tidak akan secara khusus mempercayakannya kepada Jiang Fan. Telah menerima begitu banyak bantuan dari Master Pavilion. Dia seharusnya melakukan sesuatu untuknya, bukan? Dia benar-benar harus menemukan cara untuk menguraikan prasasti ini. Selanjutnya, Master Pavilion Tianji tersenyum dan berkata, Anda telah menyelesaikan misi ini. 10.000 poin prestasi. Selamat. Senyum muncul di mata Jiang Fan. Kemajuan dalam mendapatkan sebotol darah roh sejati kini telah selesai 1/10-nya. Saat kau pergi ke Laut Timur, aturlah waktumu dengan baik dan jangan lewatkan pembukaan dunia bawah tanah. Saya menantikan kejutan apa yang bisa Anda hadirkan selanjutnya. Jiang Fan mengangguk.
Tiba-tiba, pertanyaan yang sudah lama terpendam tentang dunia bawah tanah muncul dalam benaknya. Akan tetapi, setelah melihat ketiga kaisar iblis di sekelilingnya, kata-kata yang hendak diucapkannya terhenti di bibirnya. Bab 818 Buku Harian Kematian. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja langsung. Saya akan mempertimbangkannya dengan cermat, kata Master Pavilion Tianji sambil tersenyum. Dia sangat bersedia menjawab pertanyaan seorang murid yang luar biasa seperti Jiang Fan. Jiang Fan tidak ragu lagi dan berkata, "Kepala Pavilion, saya ingin tahu, apa tujuan Pavilion Tianji kita dalam mengembangkan dunia bawah tanah?" Dia telah memikirkan hal ini sejak lama. Karena peraturan Pavilion Tianji untuk dunia bawah tanah mengandung aturan yang menentang akal sehat. Itu saja, segala sesuatu yang diperoleh dari eksplorasi adalah milik penjelajah. Pavilion Tianji tampaknya hanya peduli dengan pembukaan lebih banyak ruang. Bobot poin penghargaan nantinya juga mengisyaratkan hal ini. Mengembangkan ruang tersembunyi beberapa ratus zang menghasilkan 3.000 poin prestasi. Akan tetapi, bahkan menyerahkan artefak spiritual pun hanya memberikan 1.000 poin pahala saja. Ini sangat kontradiktif. Mendengar hal ini, mata ketiga kaisar setan laut berbinar-binar. Jelas mereka juga telah lama memikirkan hal ini. Apa sebenarnya yang digali Pavilion Tianji selama bertahun-tahun ini? Mereka tampaknya tidak peduli sama sekali terhadap harta karun apapun. Mereka hanya ingin membuka lebih banyak ruang. Master Pavilion Tianji merenung sejenak dan tidak menyembunyikannya dari beberapa kaisar setan laut yang hadir, ataupun dari Jiang Fan. Sangat sedikit orang yang masih memiliki pertanyaan ini. Semua orang sudah terbiasa dengan aturan yang telah diturunkan selama beberapa ratus tahun. Sejak aku menjadi Master Pavilion, hanya 2 murid yang mengajukan pertanyaan ini. Salah satunya adalah Ye Bengxia. Yang lainnya adalah kamu. Jiang Fan mengangguk. Apakah dia si ajaib yang ahli dalam siasat dan strategi? Anehnya, Jiang Fan telah mengambil kursi ukiran giok Phoenix miliknya. Namun, dia belum menunjukkan niat untuk membalas dendam sampai hari ini. Atau apakah dia tengah merencanakan sesuatu yang besar, bersiap untuk langkah besar? Sambil menggelengkan kepalanya, dia memfokuskan pikirannya, berkonsentrasi mendengarkan Master Pavilion melanjutkan. Pavilion Tianji kami sedang mencari seorang santo kuno. Gemuruh, kata-kata yang menggemparkan dunia ini. Membuat semua orang tercengang, termasuk 3 kaisar setan laut, seakan tersambar petir. Mencari apa? Seorang santo kuno. 9 orang suci kuno yang menciptakan langit dan bumi. Master Pavilion Tianji berkata, orang suci kuno itu adalah harapan untuk memecahkan kesulitan raksasa kuno. Selama 1000 tahun, Pavilion Tianji kami telah mencari. Sayangnya, sekarang raksasa kuno akan turun lagi, kita masih belum menemukan mereka. Dia menatap Jiang Fan, ada sedikit penyesalan di matanya. Pavilion Tianji kita telah menyusuri jalan ini selama 1000 tahun yang lalu. Pada akhirnya, itu tetap gagal. Jika orang-orang seperti Anda dan Ye Bengxia muncul 500 tahun lebih awal, di era sumber daya yang melimpah, mungkin Anda bisa melangkah lebih jauh dari para pendahulu kami. Sayangnya, Pavilion Tianji milikku menyandang nama Tianji dengan sia-sia. Pada akhirnya, Tianji tidak pernah berada di pihak kita. Jiang Fan menunjukkan ekspresi kebingungan. Kepala Pavilion, karena Pavilion Tianji memiliki tenaga kerja terbatas, mengapa tidak membuka dunia bawah tanah? Undanglah jiwa baru 7 bukaan dari negara bagian Taichang Agung, atau bahkan bodhisattva dari kuil kuda putih untuk bertindak. Tentunya mereka bisa membuka lapisan ke-10. Sang Master Pavilion tersenyum tipis. Sambil menatap jari Jiang Fan, dia berkata, kau menukarkannya dengan cincin tak terukur yang rusak itu, bukan? Dia sudah bisa menduga apa yang terjadi ketika Hell Desolate Beast tiba-tiba disergap sebelumnya. Jiang Fan tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Master Pavilion berkata, pemilik cincin itu dulunya adalah jiwa baru lahir 7 bukaan. Dia tewas di lapisan ke-10. Jiang Fan samar-samar mengerti. Bukan berarti Pavilion Tianji tidak memperbolehkan orang luar masuk. Sebaliknya, mereka tidak mau masuk. Master Pavilion berkata, siapapun yang berkultivasi hingga tahap jiwa baru lahir telah mengatasi kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diraih.
Siapa yang bersedia mengambil risiko besar demi sebuah legenda yang samar, demi orang-orang biasa? Sejak zaman dahulu, banyak sekali penjelajah, tetapi sedikit yang menjadi pelopor. Bahkan lebih sedikit lagi yang bersedia menanggung beban dan terus maju dalam kegelapan. Jiang Fan sangat tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa tujuan awal pendirian Paviliun Tianji adalah secerca harapan yang ditinggalkan oleh ras manusia idealis setelah menderita musibah raksasa kuno. 1000 tahun lalu, hanya 1000 tahun yang lalu. Percikan api itu tidak menjadi api padang rumput seperti yang mereka bayangkan, membakar habis kegelapan yang berasal dari cakrawala. Sebaliknya, secara bertahap padam. Jiang Fan berkata dengan hormat, "Tuan Paviliun, jangan berkecil hati. Raksasa kuno tidak akan turun dalam waktu dekat. Kita masih punya kesempatan." Murid ini, Jiang Fan, meskipun tidak berbakat, akan berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan aspirasi para pendahulu kita dan terus maju. Master Paviliun Tianji tersenyum tipis. Menghilangkan sikap murungnya, dia berkata, "Bagus. Kata-katamu sudah cukup." Ketiga Kaisar Setan Laut dan Gu Siner semuanya memperlihatkan ekspresi malu. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang ditinggalkan para pendahulu mereka, dan enggan merintis jalan baru di depan. Permaisuri Iblis Laut Timur menghela napas pelan dan berkata, "Jika aku tidak menanggung nasib klanku, aku akan mengorbankan diriku dan menjelajahi lapisan ke-10 untuk menemukan kebenaran." Permaisuri Iblis Laut Selatan dan Kaisar Iblis Laut Barat keduanya mendesah. Namun, Master Paviliun Tianji tersenyum dan berkata, "Sudah merupakan tindakan benar yang besar bagi kalian semua untuk memberikan bantuan yang kuat dalam mengusir binatang neraka yang sunyi." Paviliun Tianji ku tak henti-hentinya berterima kasih. Bagaimana mungkin aku berani menyalahkanmu? Melihat semua orang hampir selesai memulihkan diri, dia berdiri dan berkata, "Semuanya, kita akan berpisah di sini. Mari kita tunggu kedatangan para ahli hebat dari negara bagian Taichang Agung, lalu kita akan datang ke sini bersama-sama untuk menghadapi pilar cahaya hitam itu." Ketiga Kaisar Setan Laut mengangguk. Permaisuri Iblis Laut Timur memandang Jiang Fan dan Gu Siner dan berkata, "Wakil Master Menara Gu, kalian akan kembali ke Laut Timur bersamaku. Adapun Jiang Fan, ikutlah juga. Laut Timurku memiliki kolam pembersih roh yang dapat membantu kultivasimu maju selangkah lebih maju." Dia tersentuh oleh kata-kata Jiang Fan, melanjutkan aspirasi para pendahulu kita. Untuk seorang junior, dia tidak keberatan memberi lebih banyak kesempatan. Jiang Fan sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, Permaisuri Setan Laut Senior." Segera setelahnya, dia mengikuti klan Setan Laut menuju Laut Timur. Perjalanannya panjang. Jiang Fan duduk di samping Permaisuri Iblis Laut Timur. Dia mengeluarkan tumpukan buku tebal tentang bahasa berbagai ras dan membolak-baliknya satu demi satu. Permaisuri Iblis Laut Timur mencondongkan tubuhnya, melirik sekilas, dan sedikit terkejut, skrip ras segudang. Apakah masih berguna untuk mempelajari ini? Banyak ras telah lama menghilang dalam sejarah. Jiang Fan berkata, "Saya ingin membantu Master Paviliun menguraikan naskah. Saya ingin membantunya sedikit." Mata kristal Permaisuri Iblis Laut Timur berbinar-binar. Betapa baiknya dia sebagai anak. Kebaikan yang penuh rasa terima kasih dan saling berbalas. Dia berkata, "Putri sulungku suka membaca, jadi aku akan memintanya memberimu beberapa buku kuno rahasiaku." Jiang Fan segera berterima kasih padanya. Jika tidak ada di sini, ia hanya bisa mengandalkan bahan-bahan kuno lainnya. Buku-buku kuno klan Iblis Laut Timur tidak diragukan lagi sangat berharga. Orang luar bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya. Permaisuri Iblis Laut Timur tersenyum lembut, semakin menyukai pemuda yang sopan dan ambisius ini. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa Gu Siner, yang duduk di sebelah kanannya, juga memegang buku catatan hitam kecil. Dia akan merenung sejenak, lalu menulis sejenak. Seolah-olah dia sedang merekam sesuatu yang penting. Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kedua anak ini senang belajar. Satu membaca, satu mencatat. Gu Siner saat ini tengah menatap pemandangan di luar, tenggelam dalam pikirannya. Angin sepoi-sepoi meniupkan desiran angin pada buku catatan kecil itu, membuka satu halaman. Permaisuri Iblis Laut Timur menoleh sambil tersenyum. Buku harian kematian Jiang Fan. Merusak bisnisku, mati sekali. Serang aku di dunia bawah tanah, mati sekali.
Menipuku hingga dikejar oleh binatang buas neraka, mati sekali. Katanya dadaku cukup kecil untuk digenggam dengan satu tangan, mati 100 kali. Bab 819 Runtuhnya hati yang dicat. Senyum di wajah permaisuri setan laut timur membeku. Buku harian gadis kecil ini sangat mendalam. Ia telah melampaui minat dasar dan bangkit ke puncak kehidupan. Gusiner tersadar kembali, melihat tulisan itu terungkap, dan segera menutup buku catatan kecil itu. Dia tersenyum manis. Permaisuri Iblis Izu, kau telah melihat rasa maluku. Saya hanya merekam kehidupan indah saya. Permaisuri Iblis Laut Timur tersenyum sopan. Dia dengan canggung mulai mengobrol dengan mereka berdua. Ngomong-ngomong, Jiang Fan, binatang buas neraka itu bilang hewan peliharaan roh kecilmu mengambil sesuatu miliknya. Di mana hewan peliharaan rohmu? Jiang Fan meletakkan bukunya dan berkata, dia telah diadopsi sementara oleh orang baik. Kalau dipikir-pikir lagi, untung saja kilin kecil ada di dunia bawah tanah. Jika tidak, kali ini dia mungkin telah ditangkap oleh Hell Desolate Beast. Permaisuri Iblis Laut Timur bertanya dengan curiga, binatang roh kecil yang begitu penting, apa kau tidak takut dia tidak akan dirawat dengan baik oleh orang lain? Jiang Fan berpikir sejenak. Dia berkata, dia seharusnya baik-baik saja, kan? Jika hantu perempuan itu berani melakukan apapun kepada kilin kecil, dia bisa melupakan penghitungan sumsum yin harimau. Dunia bawah tanah. Lapisan ke-9. Jiang Fan, cepat ambil kembali hewan peliharaan rohmu. Pelukis jantung, wajahnya pucat karena ketakutan, berlari liar. Kilin kecil juga mengikuti di belakang, merangkak dengan keempat kakinya yang pendek. Angin yang bertiup kencang meniup kedua telinganya yang kecil hingga menempel di kepalanya. Seluruh tubuhnya yang berbulu coklat kemerahan bergulung ke belakang bagaikan ombak. Meskipun berlari dengan sangat putus asa, dia masih menggenggam ginseng roh berwarna merah darah di mulutnya, menolak melepaskannya. Di belakang mereka, hantu ganas yang terbentuk dari kabut darah meraung berulang kali. Pelukis hati, Anda membiarkan hewan peliharaan roh Anda mencuri makanan di mana-mana. Dan dia bahkan mencuri dariku, sang raja. Kamu punya nyali. Pelukis hati menoleh, wajahnya penuh keluhan, dan berkata, Raja Hantu Tulang Darah, dengarkan penjelasanku. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan pencuri kecil rakus ini. Anda punya target yang jelas untuk keluhan Anda, temukan pemiliknya. Raja Hantu Tulang Darah meraung, omong kosong. Dia mencuri barang-barang lalu mengebor ruang rahasiamu. Dan kau bilang kau tidak ada hubungan apapun dengan dia. Jangan lari, aku akan bicara baik-baik denganmu. Heart Painter sungguh menyedihkan. Saat pertama kali dia membawa Little Kilin kembali, dia cukup gembira. Lagi pula, wanita mana yang bisa menolak hewan peliharaan roh kecil yang lucu, cantik, dengan mata besar yang polos. Dia bahkan pernah berpikir untuk menyimpan Little Kilin untuk dirinya sendiri dan tidak pernah mengembalikannya. Tapi segera saja, mimpi buruk dimulai. Karena susunan teleportasi dunia bawah tanah tertutup, dia tidak perlu khawatir dia kehabisan lapisan ke-9. Jadi Heart Painter tidak menahan Little Kilin. Dia membiarkannya bermain-main di lapisan ke-9. Hari pertama, entah bagaimana dia membawa kembali ginseng berjiwa 100 tahun. Hari kedua, entah bagaimana dia kembali dengan mulut penuh cairan roh. Hari ketiga, entah bagaimana dia kembali dari mandi nyaman dengan Zhongling Lotion berusia 1000 tahun. Hari keempat, di dunia lapisan ke-9, hantu-hantu yang tersisa menjadi marah. Mereka mengaku barang-barang mereka telah dicuri. Pada saat yang sama, lebih banyak hantu yang rumahnya dijarah. Hari kelima, ia makin gencar melakukan aksinya, memakan semua harta milik hantu-hantu yang protes itu. Jika dia tidak dapat menghabiskannya, dia akan mengemasnya dan membawanya kembali untuk dimakan perlahan. Hari ke-6, kerumunan hantu itu menjadi marah dan akhirnya menemukan jalan menuju pintu Heart Painter. Hari ke-7, dia berlari ke tempat rahasia salah satu dari 3 raja hantu paling kuat, Raja Hantu Tulang Darah. Dia membawa kembali ginseng roh darah yang telah dibudidayakan oleh Raja Hantu Tulang Darah selama 20 tahun dan bahkan tidak berani menjilatnya sekalipun. Dan sebagainya. Raja Hantu Tulang Darah memimpin gerombolan hantu yang dirampok, mengacak-acak rumah pelukis hati. Heart Painter menjadi tunawisma, dikejar ke seluruh dunia. Untung, dia punya banyak trik tersembunyi.
Setelah berlari beberapa saat, dia berhasil mengusir hantu-hantu itu. Dia dengan marah menangkap Qilin kecil dan berkata, "Pencuri kecil. Sama seperti tuanmu." Pada saat ini, rambutnya acak-acakan, pakaiannya tak beraturan, dan dia terengah-engah. Matanya, tanpa bagian putih, terbuka lebar. Qilin kecil membuka mata besarnya yang polos, sambil mengeluarkan suara rintihan dari lubang hidungnya. "Jangan berpura-pura diperlakukan tidak adil. Aku tidak akan tertipu." Masih menangis. "Jangan menangis lagi." "Baiklah, aku tidak akan jahat padamu lagi. Maafkan aku, itu salahku. Biarkan aku memelukmu, jangan menangis, jangan menangis, jika kamu menangis lagi hatiku akan hancur. Aku akan mengajakmu mencari sesuatu yang lebih lezat. Berikan aku senyuman." Laut Timur. Permukaan laut bergolak, disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Dibandingkan dengan Laut Selatan yang tenang dan biru, Laut Timur tampak jauh lebih berbahaya. Namun, dimanapun permaisuri iblis Laut Timur lewat, air laut di dekatnya segera menjadi setenang cermin. Cangkang itu, seperti perahu kecil, melaju bebas di permukaan laut. Jiang Fan menggosok matanya yang sakit. Dia menghela napas sedikit. "Bagaimana? Ada kemajuan?" Permaisuri iblis Laut Timur menoleh untuk melihat. Setelah 4 hari, Jiang Fan telah selesai membaca setumpuk buku. Dia membaca sangat cepat, hampir membolak-balik halaman tanpa jeda. Permaisuri iblis Laut Timur tidak menyangka seseorang dapat mempelajari bahasa apapun dengan membaca seperti itu. "Saya telah mempelajari sekitar 70 hingga 80% naskah dari berbagai ras. Tapi apa yang aku cari tidak ada di sini," kata Jiang Fan lelah. Ia mengatakan, bahasa berbagai ras, tetapi pada kenyataannya, hanya ada sekitar 100 jenis. Banyak ras berbagi bahasa yang sama. Misalnya, klan iblis laut dan klan iblis daratan, mereka ras yang berbeda, kan? Namun tulisan mereka sebenarnya sama. Oleh karena itu, hanya ada sedikit lebih dari 100 bahasa umum. Tentu saja, frasa, hanya sekitar 100 jenis, terbatas pada pikiran Jiang Fan. Jika dia mengatakannya lantang, siapa tahu apa yang orang lain akan pikirkan tentangnya. Dia belajar sekitar 70 hingga 80%. Permaisuri iblis Laut Timur tersenyum tanpa berbicara. Oh, tiba-tiba, dia menemukan sebuah kapal besar berlabuh di kedalaman laut yang luas. Pada lambung kapal dilukis 3 gumpalan ki yang mengalir. Gunung Sanxing. Alisnya yang halus berkerut sedikit, lalu dia mendesah tak berdaya. Sepertinya Gunung Sanxing sudah mengantisipasi bahwa aku akan mengabaikan peringatan mereka dan pergi ke daratan. Mereka mengirim orang untuk mengintai istana kekaisaran Laut Timur milikku. Jiang Fan mendongak. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Gunung Sanxing." Permaisuri iblis Laut Timur ragu sejenak, lalu berkata, "Masalahnya sudah berlalu, tidak ada yang tidak bisa dikatakan." Dia menjelaskan keseluruhan ceritanya secara singkat. Setelah mendengarkan, Jiang Fan menutup buku di tangannya dengan erat. Bajingan-bajingan itu, mereka tahu bahwa binatang neraka yang sunyi adalah musuh bersama semua ras. Bisa saja kalau mereka sendiri terlalu takut untuk datang, tapi mereka malah diam-diam menghalangi orang lain. Sekarang aku mengerti mengapa korban dari semua ras begitu banyak 1000 tahun lalu. Karakter-karakter seperti itu pasti memberikan kontribusi yang besar. Dia merasakan kekecewaan, seolah-olah melihat besi yang tidak dapat ditempa menjadi baja. Mereka semua telah mengalami musibah 1000 tahun lalu, namun mereka masih kurang memiliki perspektif yang luas. Mereka takut mati, egois dan mementingkan diri sendiri. Jiang Fan tidak akan mengatakan apapun tentang itu. Tetapi mereka malah menghalangi klan setan laut untuk membantu. Melihat Jiang Fan begitu kuat membelanya, permaisuri iblis Laut Timur merasa jauh lebih baik. Katanya, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimana jika saya menentang peringatan mereka? Klan iblis Laut Timurku juga punya pendukung di negara bagian Taichang, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Mereka hanya akan mempersulit kita dalam hal pil roh. Semua pil roh tingkat tinggi kelas 4 kami berasal dari Gunung Sanxing. Beginilah cara mereka menahan kita, dan juga sebagian besar kekuatan lainnya. Oh, klan setan Laut Timur memiliki pendukung di negara bagian besar Taichang. Kalau dipikir-pikir lagi, tidak sulit untuk memahaminya. Bahkan Master Pavilion Tianji memiliki hubungan samar dengan Aula Suci Kesengsaraan Ribuan.
Laut Timur hanya memiliki permaisuri iblis Yizu, seorang wanita. Apakah itu sumber daya Laut Timur yang melimpah? Atau kecantikan pribadinya? Keduanya akan menjadi objek ketamakan. Agar dia aman dan sehat, secara logika dia harus punya pendukung yang kuat. Senior Yizu, apakah Anda butuh bantuan junior? Jiang Fan bertanya. Permaisuri iblis Laut Timur adalah orang yang sangat baik. Terlebih lagi, dia telah menimbulkan ketidaksenangan dari Gunung Sanxing demi kepentingan daratan. Jiang Fan mungkin juga membantu jika dia mampu. Permaisuri iblis Laut Timur tersenyum kecut. Tolong aku. Baiklah, saring dulu pil roh tingkat 4 untuk kucicipi. Bab 820 kekuatan Super Haikuan. Jiang Fan mengangguk. Ulurkan tanganmu. Senyum permaisuri iblis Laut Timur membeku sesaat. Apakah kamu serius? Tanpa sadar, dia mengulurkan tangannya yang kecil dan putih seperti batu giok. Jiang Fan mengeluarkan pil roh yang mengeluarkan aroma mawar, seluruhnya berwarna oranye kuning, dan memiliki tanda kepala harimau putih. Dia dengan lembut menaruhnya ke telapak tangannya. Makanlah. Inilah pil harimau ganas yang telah dia persiapkan saat itu untuk memupuk kitab suci darah besi. Meskipun digunakan untuk body refining teknik budidaya yang dianggap tidak terlalu maju. Kualitasnya sangat tinggi, mencapai tingkat pil roh tingkat 4. Sekarang, hal itu tidak ada gunanya bagi Jiang Fan. Permaisuri iblis Laut Timur menatap pil roh berwarna oranye kuning di telapak tangannya, tertegun. Itu benar-benar pil roh kelas 4. Dan itu adalah jenis yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Di mana kamu mendapatkannya? Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam ingatannya, Gunung Sanxing belum pernah memurnikan pil obat jenis ini. Jiang Fan berkata, katakan saja padaku apakah kamu akan memakannya atau tidak. Permaisuri iblis Laut Timur tersadar kembali dan dengan bercanda menusuk dahinya. Benda kecil, apakah kamu membalas ucapanku sekarang? Maksudku, kau harus menyempurnakannya sendiri. Apa gunanya apa yang baru saja kamu peroleh? Setelah tertawa, dia mengembalikan pil harimau ganas itu kepada Jiang Fan. Saya menghargai niat baik Anda. Saya sudah sangat senang karena Anda mau membantu saya memecahkan kesulitan saya. Tapi jangan repot-repot. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya sendiri. Implikasinya adalah Jiang Fan tidak dapat benar-benar membantu. Jiang Fan mengangguk dan mengambil pil harimau ganas itu. Dia kemudian bertanya, nama panggilan senior, apakah pil roh yang dibutuhkan oleh klan setan lautmu berbeda dari yang dibutuhkan oleh ras manusia kita? Permaisuri iblis Laut Timur memandang kapal besar yang mendekat dan berkata, tidak ada perbedaan besar, hanya saja materialnya lebih sesuai dengan kebutuhan klan iblis laut kita. Mendengar ini, Jiang Fan merasa lega. Jika memang demikian, mereka dapat dimurnikan seperti pil obat biasa. Yang perlu dilakukan hanyalah memiliki formula pil. Pil roh macam apa yang kau butuhkan? Hanya Gunung Sanxing yang bisa memurnikannya. Permaisuri iblis Laut Timur menatap Jiang Fan dengan heran. Dia tidak menyangka dia begitu penasaran dengan dao alkimia. Ini bukan rahasia, dan tidak ada yang disembunyikan. Klan iblis laut kami, seperti klan iblis daratan, dipelihara oleh alam dan biasanya tidak membutuhkan pil roh. Namun, mata air laut di keempat lautan terkadang memuntahkan cairan tak dikenal yang menyebar ke seluruh lautan. Itu tidak berpengaruh pada ikan dan udang biasa, tetapi bagi klan setan laut kami, itu terakumulasi di tubuh kami saat kami bernapas dan menyerapnya. Jika terlalu banyak yang terakumulasi, tubuh akan bermutasi. Dia berhenti sejenak. Permaisuri iblis Laut Timur menatap Jiang Fan dan mendesah pelan, kau sudah bertemu putri ketigaku, bukan? Putri ketiga Laut Timur. Jiang Fan mengangguk. Bagaimana penilaianmu terhadapnya? Permaisuri iblis Laut Timur menatap mata Jiang Fan. Jiang Fan menggosok hidungnya. Bagaimana mungkin dia berbicara buruk tentang putri seseorang di depan ibunya? Dia hanya bisa meniru seni bahasa permaisuri iblis Laut Timur. Putri Anda yang terhormat itu terus terang dan berani mencintai dan membenci. Permaisuri iblis Laut Timur terkekeh, kau makin licin saja. Biarkan saya menerjemahkan apa yang baru saja Anda katakan. Dia berbobot 1000 jin, keras kepala dan gegabah, dan tanpa malu-malu menduduki laki-laki. Aku tidak mengatakan itu. Jiang Fan berpikir dalam hati. Namun kemudian, nada bicara permaisuri iblis Laut Timur melunak, memperlihatkan sedikit rasa simpati.
Lalu, tahukah kamu kalau dulu dia mirip sekali denganku? Dia dulunya adalah peri kecantikan yang terkenal di seluruh Laut Timur. Ah! Jiang Fan membelalakkan matanya. Dia benar-benar tidak bisa membandingkan gunung daging itu dengan permaisuri iblis yang cantik dan menawan di depannya. Bagaimana mereka ibu dan anak? Mereka tampak seperti dua ras yang sangat berbeda. Tiba-tiba, Jiang Fan mengerutkan kening, jangan bilang padaku. Putri ketiga Laut Timur bermutasi karena pengaruh kekuatan aneh dari mata air laut. Permaisuri iblis Laut Timur mendesah pelan, apalagi. Saya memiliki dua anak perempuan dan satu anak laki-laki. Putri sulung dan putra kedua saya keduanya diukir dari cetakan yang sama dengan saya. Hanya putri ketiga saya yang terlihat seperti ini. Bahkan temperamennya sulit dijelaskan. Ekspresi wajah Jiang Fan menjadi serius. Jika tidak datang ke lautan, dia benar-benar tidak akan tahu. Mata air laut ini sungguh mengerikan. Itu merupakan kendala yang fatal bagi para pembudidaya bawah laut yang sukses. Oleh karena itu, kita harus secara teratur membersihkan kekuatan aneh yang terkumpul dari mata air laut dari tubuh kita. Kalau tidak, kalau akumulasinya berlebihan, kita akan berakhir seperti putri ketiga saya. Jiang Fan tiba-tiba mengerti. Dan metode untuk membersihkannya adalah dengan pil roh tertentu yang disempurnakan oleh Gunung Sanxing. Permaisuri Iblis Laut Timur mengangguk pelan, pil obat ini disebut pil Nirvana Jangkrik Dingin. Itulah satu-satunya pil roh yang digunakan klan iblis laut kami selama bertahun-tahun yang memiliki efek nyata. Pil roh lainnya terlalu tidak efektif, atau efeknya bervariasi pada setiap orang, dan beberapa bahkan menimbulkan efek samping. Hanya pil Nirwana Jangkrik Dingin yang bermanfaat bagi setiap anggota klan setan laut. Efeknya stabil dan tidak berbahaya bagi tubuh. Pil obat ini hanya bisa dimurnikan oleh Gunung Sanxing. Jika mereka menolak menjualnya, kita mungkin akan mendapat masalah. Memikirkan penampilan putri ketiganya, jejak rasa kasihan, khawatir, dan benci melintas di matanya. Jiang Fan menatap Gu Xiner dengan serius, wakil master menara Gu. Dengan kemampuan Jiang San Yipin Lou, berapa banyak pil Nirwana Jangkrik Dingin yang bisa kamu dapatkan? Gu Xiner mengangkat tangan kecilnya. Ibu jari dan jari telunjuknya membentuk angka 0. Tidak ada satupun yang dapat diperoleh. Gu Xiner juga bersimpati dengan penderitaan klan setan laut, tetapi dia juga tidak bisa membantu. Banyak orang di Jiangsan Yipin Lou telah mempertimbangkan untuk menimbun pil obat ini sebagai komoditas langka dan menjualnya kepada klan iblis laut dengan harga tinggi. Namun Gunung Sanxing menolak menjualnya kepada siapapun. Mereka hanya menjualnya ke klan iblis laut, dan jumlah yang diberikan ke masing-masing klan iblis laut sudah ditentukan. Jika sudah habis terjual, tidak akan ada lagi. Dunia luar sama sekali tidak memiliki saluran untuk mendapatkannya. Mendengar ini, Permaisuri Iblis Laut Timur mengangguk sedikit. Selama bertahun-tahun, 4 lautan kami secara terbuka dan diam-diam meminta teman-teman dari ras lain untuk membantu membeli pil obat ini. Bahkan pendukung kuat di belakangku pun turun tangan. Berharap untuk diam-diam menimbun sejumlah pil roh. Tapi Gunung Sanxing tidak mau menjual satupun. Jiang Fan akhirnya mengerti, mengapa Gunung Sanxing berani langsung memerintahkan 4 lautan dan memperingatkan mereka agar tidak membantu daratan utama. Faktanya, mereka mengendalikan 4 lautan dengan ketat. Mengandalkan satu pil Nirwana Jangkrik Dingin memaksa 4 lautan untuk patuh. Untungnya, klan setan laut masih memiliki pil roh dengan kualitas tidak merata sebagai alternatif. Tidak sampai pada taraf di mana tanpa pil Nirwana Jangkrik Dingin, mereka akan langsung menghadapi bencana. Jika tidak, Jiang Fan tidak ragu bahwa Gunung Sanxing akan sepenuhnya mengeksploitasi 4 lautan dan mengajukan tuntutan apapun yang diinginkannya. Melihat kapal Gunung Sanxing yang besar di depan, Jiang Fan mengerutkan kening dalam-dalam. Kali ini, Permaisuri Iblis Laut Timur benar-benar menemui masalah. Setelah berpikir sejenak, dia mencondongkan tubuh ke telinga Permaisuri Iblis Laut Timur dan berbisik. Nama panggilan senior, pernahkah Anda berpikir untuk mendapatkan formula pil? Jika kamu memiliki formula pil, kamu dapat mengundang Master Jiwa Bintang 4 lainnya, dan kamu tidak akan dikendalikan oleh Gunung Sanxing lagi. Ekspresi Permaisuri Iblis Laut Timur tampak serius, dan suaranya semakin pelan, masalah ini tidak bisa ditoleransi. Ini adalah tabu terbesar di Gunung Sanxing.
Ketika saya pertama kali naik tahta saat itu, saya mempertimbangkan untuk mendapatkan formula pil, dan tak lama kemudian, putri ketiga saya menghadapi bahaya saat bepergian. Dia tidak mengalami cedera apapun, dia hanya terjebak di satu tempat selama setengah tahun. Ketika pil nirwana jangkrik dingin yang dimilikinya habis, tubuhnya mengalami mutasi. Lalu, dia melarikan diri tanpa alasan yang jelas. Mendengar ini, Jiang Fan menyipitkan matanya. Jika memang demikian, mutasi putri ketiga Laut Timur adalah buatan manusia. Dan tidak diragukan lagi itu adalah Gunung Sanxing. Ia teringat saat pertama kali bertemu Yang Mulia Suanyang dari Gunung Sanxing. Hanya saja, Jiang Fan, putra mahkota Laut Barat, putri ketiga Laut Timur, dan yang lainnya, semuanya sudah berada di pintu masuk rumah gua Kaisar Iblis Harimau. Dia segera memendam niat membunuh. Kekejamannya yang berdarah dingin masih segar dalam ingatan Jiang Fan. Menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mengendalikan klan setan laut sangat sejalan dengan gaya Gunung Sanxing. Melihat ke arah permaisuri iblis Laut Timur, yang matanya menampakkan kebencian namun harus menahannya. Berpikir tentang niat jahat Gunung Sanxing untuk membiarkan binatang buas neraka mengamuk di daratan utama. Jiang Fan menyipitkan matanya. Nama panggilan senior, saya akan membantu Anda mendapatkan formula pil itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?